Nobita mencabut sehelai rambut dari kepalanya dan menempelkannya di tanah liat. Dan detik berikutnya, tanah liatnya berubah menjadi Nobita. Ini terlihat persis seperti Nobita. Lalu Nobita menyuruhnya untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya segera. Lalu tanpa basa-basi, robot itu benar-benar patuh. Jadi ini adalah robot tanah liat. Siapapun yang menempelkan rambutnya ke dalamnya, robot tanah liat akan menjadi robot dengan kepribadian dan temperamen yang persis sama dengan dirinya sendiri. Dan itu tepat sekali. IQ robot Nobita itu tidak jauh lebih tinggi darinya. Benar saja pekerjaan rumahnya berantakan. Padahal Nobita berpikir untuk menggunakannya untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya daripada harus melakukannya sendiri. Tiba-tiba Ibu Nobi meminta Nobita untuk berbelanja karena pekerjaan rumah tidak berhasil. Lalu Nobita menyuruhnya untuk berbelanja. Melihat itu Ibu Nobi tercengang dan bertanya, apakah dia yakin benda kecil ini dapat diandalkan? Jangan khawatir, itu akan baik-baik saja, balas Nobita. Dan 2 jam berlalu, sebelum robot tanah liat Nobita itu kembali. Ibu Nobi tidak bisa menunggu lagi. Ibu Nobita berkata, jangan-jangan dia malas-malasan di jalan sepertimu. Lalu Kobita hanya bisa keluar untuk menemukannya. Nobita lari ke ruang terbuka dan mencarinya. Benar saja, robot tanah liat Nobita bersembunyi di lapangan dan tidur. Ketika baru mau menegur, turun hujan dengan deras. Karena Nobita tidak punya waktu, dia menarik robot tanah liat dan berlari pulang. Robot tanah liat itu meleleh karena hujan dan meninggalkan jejak kakinya di mana-mana. Ketika keduanya baru saja pulang, Ibu Nobi meminta Nobita untuk membantu mengumpulkan pakaian. Lalu Nobita kembali memerintahkan robot tanah liat untuk membantu. Akibatnya tanah liat menempel di pakaian dan menjadi kotor. Melihat itu, Ibu Nobi sangat marah. Nobita mengeluh karena tidak sesuai keinginannya, sebab robot ini sangat tidak berguna. Kemudian Doraemon tiba-tiba masuk. Lalu Nobita segera menyatakan keinginannya untuk membuat robot yang lebih baik. Kemudian gunakan pintu kemana saja untuk datang ke rumah Dekisu. Lalu diam-diam mencabut rambut dari kepalanya. Ketika kembali mereka langsung memasangkannya ke robot tanah liat baru. Detik berikutnya robot tanah liat itu terlihat seperti Dekisugi. Benar saja, robot tanah liat dari Dekisugi sama pintarnya dengan yang asli. Lalu kerjakan pekerjaan rumah Nobita tanpa kesalahan. Pada saat ini, Ibu Nobi meminta Nobita untuk membantu memijat bahunya. Lalu Nobita langsung pergi ke rumah Giant dan mengambil rambutnya. Pijatan dari robot tanah liat Giant jauh lebih nyaman daripada Nobita. Hanya saja, robot tanah liat Giant mewarisi kerakusan Giant yang asli. Lalu dia mengambil semua camilan untuk dirinya sendiri. Jadi Nobita mencabut sehelai rambut dari Suneo dan memasangnya pada robot tanah liat. Lalu biarkan dia pergi ke rumah Suneo untuk mendapatkan makanan ringan yang lezat. Segera makanan ringan yang lezat dibawa olehnya. Tapi sebelum mereka bisa memakannya, mereka direbut oleh robot tanah liat Giant. Melihat ruangan yang penuh dengan robot tanah liat, lalu Nobita merasa ada yang kurang. Tiba-tiba matanya berbinar dan dia memikirkan Shizuka. Jadi gunakan pintu kemana saja untuk langsung ke kamar mandi Shizuka. Saat Shizuka sedang mandi Nobita, diam-diam mencabut rambutnya. Segera robot tanah liat Shizuka lahir. Melihat itu Nobita sangat bersemangat. Dia hanya ingin bersenang-senang dengan robot tanah liat Shizuka. Tanpa diduga, robot tanah liat Shizuka langsung membahas pembelajaran dengan robot Dekisugi. Melihat itu Nobita sangat kesal. Lalu tiba-tiba Giant itu menerobos masuk. Dia mengatakan bahwa hal-hal ini agak menyenangkan dan Giant ingin semuanya. Lalu dia membawa pulang semua robot tanah liat itu. Lalu Giant merubah semuanya menjadi dirinya. Kemudian robot tanah liat menjadi korps pengiriman Giant. Setelah Giant memberi aba-aba, seketika robot tanah liat berangkat untuk mengirim pesanan. Sedangkan Giant sendiri sedang santai berbaring di atas pipa semen sambil memakan cemilan. Tak lama kemudian, robot Giant tanah liat kembali. Lalu Giant sontak kaget dan bertanya apakah mereka sudah mengantar semua barangnya. Ternyata robot tanah liat benar-benar memberontak. Lalu ambil camilan dari tangan Giant. Kemudian beberapa robot tanah liat membentuk bola. Ketika Giant hendak melangkah maju untuk membujuknya, seketika dia ditinju dengan keras. Kekuatan ini hampir sama besarnya dengan dirinya sendiri. Kemudian 5 robot tanah liat Giant menyatu. Pada akhirnya, itu berubah menjadi robot raksasa dengan 5 rambut dan Giant langsung ketakutan dengan wajah konyol. Lalu robot tanah liat raksasa itu mengaum dan meraih Giant. Seketika Giant sangat ketakutan, sehingga ia berlari terbirit-birit. Lollipop di tangan anak yang lewat langsung direnggut. Anak itu sangat ketakutan, sehingga dia menangis dan berbalik untuk melarikan diri. Bahkan Suneo dan Shizuka yang lewat sangat terkejut terhadap perilaku Giant raksasa itu. Kemudian robot Giant raksasa tiba-tiba menemukan mobil mainan di tangan Suneo. Jadi dia mengulurkan tangannya yang besar untuk meraihnya. Keduanya sangat
sangat ketakutan sehingga mereka lari untuk hidup mereka. Kemudian Giant pembawa Nobita dan Doraemon datang ke lapangan. Doraemon tidak menyangka robot tanah liat menjadi begitu besar. Doraemon juga kebingungan. Lalu Nobita ingat bahwa robot tanah liat takut pada air. Jadi masing-masing dari ketiganya mengambil pistol air dan menembakkannya ke robot tanah liat itu. Tapi air itu tidak bekerja pada robot raksasa. Sebaliknya, itu membuat marah robot raksasa itu. Kemudian tanpa daya mereka hanya bisa terus melarikan diri untuk hidup mereka. Semua orang meminta Doraemon untuk menemukan cara dengan cepat. Jadi Doraemon mengeluarkan tali mata air panas dan melemparkannya ke tanah untuk membuat mata air panas. Kemudian semua orang mulai melakukan berbagai gerakan untuk menarik tobot Giant raksasa itu. Tanpa diduga, robot raksasa itu langsung melangkah melintasi pemandian air panas dan menginjak Suneo di bawah kakinya. Kemudian tubuh itu jatuh ke bawah dan langsung menekan Shizuka. Lalu Nobita buru-buru melangkah maju dan menarik Shizuka keluar. Kemudian robot tanah liat raksasa itu berjuang untuk berdiri. Lalu tubuh robot raksasa itu mulai berubah terus-menerus. Pada akhirnya itu berubah menjadi Shizuka. Seketika mereka langsung terkejut. Ternyata saat Shizuka ditekan barusan, rambut Shizuka tidak sengaja masuk ke dalam tanah liat. Lalu robot raksasa Shizuka mewarisi karakteristik Shizuka yang suka mandi. Dia benar-benar berinisiatif memasuki pemandian air panas untuk mandi. Lalu dia meleleh dan menghilang. Dan sebuah krisis dapat dihindari. Semua orang tidak menyangka bahwa pada akhirnya kebiasaan Shizuka mandi menyelamatkan semua orang. Dan mereka semua tertawa. Sedangkan Shizuka tersipu malu.